Ready? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Eka Akbar. Today we will doing an interview with Ustaz Nafar Hidayat, the leader of Pesantren Daya Pesantren Baitul Arkam Sibreh. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ustaz Nafar. Tolong jawab dengan jelas. Pertama, apakah Ustaz pernah mengunjungi beberapa negara luar negara selain Indonesia? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Saudara Hekal telah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini untuk mewawancara sedikit mengenai data diri saya. Sebelumnya saya adalah Muhammad Nofal Hidayat. Sekarang sebagai pengasuh Daya Pesantren Baitul Arkam Aceh Besar. Berdasarkan pertanyaan Saudara Hekal tadi, apakah saya pernah mengunjungi negara lain selain negara Indonesia? Alhamdulillah pernah. Di antaranya adalah negara Mesir. Ketika itu saya berkesempatan untuk kuliah sarjana S1 di sana, Fakultas Syariah Islamia di tahun 2019. Yang kedua, saya pernah mengunjungi negara Malaysia yang terdekat ketika itu, guna untuk sekitar studi banding di Malaysia ketika itu di tahun 2015. Jadi negara mana yang Ustaz tinggal paling lama? Tentunya untuk negara yang saya tinggal paling lama itu adalah di negara Mesir ketika itu. Saya berangkat ketika itu di tahun 2009 dan di 2009 akhir itu awal-awal 2010, dan pulang lagi ke Indonesia di tahun 2015, pertengahan 2015. Jadi sekitar 5 sampai 6 tahun. Wah. Ketika saya tinggal di negara Mesir. Jadi Ustaz pergi ke Mesir kuliah gitu, Ustaz? Ya, untuk kuliah sarjana S1. S1. Jadi selain tinggal di Mesir untuk kuliah, di negara mana lagi ya Ustaz pernah kuliah? Untuk sarjana S1 ya cuma di negara Mesir. Cuma di Mesir. Karena Jadi kemarin itu di tahun 2015 untuk mencari beasiswa sekaligus studi banding di Malaysia. Tapi takdir berkata lain, belum dikasih kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan studi S2 di Malaysia. wah. Jadi apakah waktu pergi ke luar negeri seperti ke Malaysia, ke Mesir, adakah Ustaz merasakan kayak culture shock itu, merasakan perbedaan budaya yang sangat mengejutkan gitu? Tentu ada perbedaan budaya yang sangat berbeda. Tadi kalau kita lihat di Indonesia kan tentunya di benua Asia, sedangkan di Mesir adalah budaya dan negara-negara Afrika. Iya. Mulai dari cara hidup mereka, mulai dari kehidupan sosial masyarakat mereka, mulai dari bagaimana kita bergaul dengan mereka, mulai bagaimana cara mereka hidup, mulai bagaimana cara mereka itu menerima tamu, khususnya kita yang ada dari luar negara mereka. Ya, jadi menurut Ustadz budaya atau kebiasaan mana dari orang Mesir yang paling berkesan, yang paling teringat gitu, Ustadz? Yang berkesan dari negara Mesir itu adalah masyarakat Mesir itu sangat memuliakan yang namanya tamu, memuliakan yang namanya tamu. Mereka itu sesuai mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim dhaifa, maka muliakanlah tamu. Jadi ketika kita datang bertamu ke rumah mereka, itu sangat-sangat diperhatikan dan dijadikan sebagai raja. Dan ketika suatu ketika saya pergi bertamu ke rumah salah seorang warga Mesir ketika itu, salah seorang teman kuliah saya, semuanya disuguhkan. Apa yang ada di dalam rumahnya itu disediakan untuk kita. Bahkan ditanya lagi, apa yang kamu mau, apa yang kamu perlukan, silakan bilang ke saya. Nah, itu yang paling berkesan di antara orang-orang Mesir. Orangnya ramah dalam menyambut tamu dan juga dermawan terhadap negara-negara orang-orang yang di negara-negara lain, terutama ketika kita sebagai statusnya sebagai pelajar. Luar biasa kali saya. Ya.
Selanjutnya, bagaimanakah Ustadz mengatasi culture shock yang Ustadz alami di waktu pergi ke Mesir itu? Ada sesuatu yang berbeda kali dari tanah air kita. Kadang kita merasa nggak menerima itu hal Ya. itu. Memang pertama-tama sekali ketika kita sampai di sebuah negara, apalagi kita berbeda benua, kita benua Asia sedangkan di sana adalah benua Afrika. Di tahun-tahun pertama ketika kita beradaptasi dengan masyarakat sekitar itu, ya pasti kita mengalami namanya culture shock. Iya. Perubahannya drastis, mulai dari cuaca, mulai dari kehidupan sosial, mulai dari bagaimana bergaul dengan masyarakat. Tapi salah satu cara untuk mengatasi itu semua adalah kita sebisa mungkin itu harus bisa berbaur dengan masyarakat. Dalam artian apa? Kalau kita hanya mengurung diri di kamar, kalau kita hanya mengurung diri di rumah, tanpa ada pergaulan di kampus, tanpa ada pergaulan di universitas, tanpa ada pergaulan dengan warga-warga setempat, apalagi dengan warga-warga asing, tentunya kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya culture shock. Jadi salah satu kunci agar cepat untuk beradaptasi dengan warga sekitar ataupun warga setempat atau dengan warga Mesir khususnya ketika itu, ialah dengan sebisa mungkin kita mampu atau sesering mungkin bergaul dengan orang-orang setempat agar kita mudah beradaptasi dengan mereka. Itu pun tidak berupa bimbingan dari para senior atau istilah kita adalah abang tingkat istilahnya atau kakak-kakak kelas misalnya. Sebisa mungkin kita sering bertanya kepada mereka bagaimana sebenarnya budaya atau kultur masyarakat Mesir ketika itu. Ketika kita mendapatkan penjelasan dari mereka dan ketika mereka menjelaskan kepada kita sebagai mahasiswa baru ketika itu, tentunya kita dapat pemahaman, kita dapat ilmu yang baru, kita lebih mengetahui bagaimana budaya-budaya yang harus kita jaga, apa hubungan-hubungan sosial apa saja yang harus kita jaga dalam bergaul dengan masyarakat setempat. Ketika itu. Jadi di tahun pertama memang agak sulit, tapi sudah masuk tahun kedua, ketiga, keempat, semuanya alhamdulillah sudah bergaul ataupun berjalan dengan normal sebagaimana biasanya. Jadi intinya kita harus membiasakan diri bersosial sama membuka wawasan kita terhadap budaya di negara tersebut kan. Iya. Selanjutnya, apakah Ustaz waktu pulang ke Indonesia, ke Aceh ini, merasa ada kayak asing di rumah sendiri? Maksudnya ada hal-hal yang kita udah terbiasa di Mesir, pas pulang ke sini kok beda gitu. Oh, ada, tentunya itu ada. Memang ada budaya-budaya di sana yang sepatutnya kita tetapkan di sini. Ada juga memang budaya-budaya di sana yang memang tidak cocok untuk kita tetapkan di sini. Yang mestinya budaya di sana ataupun kebiasaan di sana yang mesti kita bawa ke tempat kita adalah salah satunya adalah orang-orang di sana itu gemar yang namanya itu memberikan salam. Assalamualaikum. Ketika bertemu dengan kawannya, assalamualaikum, salam. Ketika masuk ke kantor, assalamualaikum. Bahkan ketika masuk angkutan umum, terlebih-lebih lah kalau bahasa kita, ke bis ataupun istilah kita, selalu melantunkan yang namanya salam, assalamualaikum. Bahkan tidak jarang di akhir percakapan kita bersama warga di sana, kita di akhir percakapan dengan warga-warga Mesir selalu diakhiri dengan didoakan untuk kita. Nah, itu yang jarang sekali kita temukan di pergaulan masyarakat Indonesia. Tentu ada juga yang memang pergaulan ataupun budaya sana ataupun kebiasaan di sana yang tidak dapat kita bawa ke negara kita. Sebagai contoh dari gaya bahasa orang-orang Arab itu kan bahasanya kan keras, suka berteriak-teriak. Walaupun maksud dan tutur kata mereka itu kan sebenarnya bagus, tapi kalau terlalu berteriak itu tutur kata yang terlalu keras, kadang-kadang itu tidak cocok untuk diterapkan di negara kita yang kulturnya masyarakatnya yang bersuara pelan, bersuara lemah lembut, bersuara halus. Padahal mungkin mereka berbicara itu konotasinya bagus, tapi karena kita tadi yang memang tidak terbiasa dengan kultur seperti itu, yang belum
bisa jadi menganggap bahwa bahasa yang seperti itu tidak layak untuk diterapkan di tempat. Pertanyaan selanjutnya sekaligus yang terakhir ini. Ya. Bagaimana persepsi orang Mesir itu tentang waktu dia? Apakah dia polikronik atau monokronik? Jadi kalau polikronik itu kayak Indonesia, dia bisa telat, dia persepsi waktunya beragam, lebih mementingkan sosial daripada ketepatan waktu itu. Kalau telat, saya tadi ada antar orang tua itu apa. Kalau monokronik itu kita mau telat, mau kecelakaan di jalan, waktu tetaplah waktu gitu. Ya. Sebenarnya itu dari dua sudut pandang yang bisa kita lihat. Kalau sudut pandang secara lebih luas dalam artian sudut pandang masyarakat, itu juga sama seperti ya masyarakat kita umumnya. Sama saja. Walaupun ada beberapa yang iya, ada beberapa masyarakat juga yang enggak. Kadang-kadang ada yang tidak on time dalam masalah waktu, sebagian juga ada yang on time dalam masalah waktu. Cuman kalau dari sudut pandang yang lain, terutama kalau kita lihat dari sudut pandang kampus, sudut pandang akademisi, terutama di Universitas Al-Azhar itu, memang harus on time. Memang harus on time. Kalau misalnya dosen mengatakan A, berarti kita harus A. Kalau misalnya mengatakan jadwal ujiannya harus jam sekian, kita harus masuk jam sekian. Tidak ada istilah perizinan. Bahkan kalau kita sakit pun kadang-kadang tidak bisa ditoleransi. Kalau kita kan kalau di kuliah misalnya sakit bisa buat surat izin atau segala macam, ustadznya dokter, tapi di sana enggak. Ketika ujian, ketika kita sakit, sudah waktunya ujian misalnya, sakit nggak sakit pokoknya kita harus pergi gitu kan. Sakit nggak sakit kalau kita harus pergi, karena konsekuensinya kalau kita tidak hadir ketika waktu ujian, walaupun ketika itu kita benar-benar sakit, tidak ada namanya istilah ujian remedial lah kalau bahasa kita. Jadi kalau kita tidak ikut ujian, apapun alasan kita termasuk sakit, ya sudah, berarti mata kuliah itu terpaksa kita tinggalkan, sudah tidak lulus istilahnya, harus ulang di tahun yang akan datang. Ya, jadi kalau dilihat dari dua perspektif lah, kalau kita lihat dari perspektif masyarakat ya hampir sama seperti yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang akademisi, terutama di kampus, di universitas, tentunya berbeda. Kalau itu terutama di pendidikannya sangat mengutamakan itu ya, monokronik, sangat tidak mentoleransi ketidaktepatan waktu gitu ya. Jadi akhirnya selesai sudah wawancara kita hari ini. Yang bisa kita dapatkan dari wawancara hari ini seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa Ustaz Novel Hidayat ulang Inggris ya. Okay. So this is end of the interview today with Ustaz Novel Hidayat. From this interview we can get know about Ustaz Novel Hidayat live in Mesir for 5 years to study abroad, and he experienced some of culture shock in Mesir. There is some different culture, and to deal with it, Ustaz Novel Hidayat is improve his social life, improve his knowledge and relation with his senior and abroad. For 10 perception in Mesir is sometimes on social they are polychronic. For education they apply monochronic. Maybe recently that what we can get from this
interview. And thanks for Sanafal who give the time and place to this interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.